dan menggenapkan keberkahan kita bersama. Mari kita dengarkan bersama kembali ular-ular atau sepatah dua patah kata dari Ketua PP Kagama, Mas Ganjar Pranowo. Tepuk tangan untuk Mas Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ini harus kita sebut memang yang sepuh dan senior dulu ini. Pak Budiono, terima kasih sudah berkenan hadir. Pak Bud, kalau alumni ketemu itu kalau seniornya, tokohnya hadir itu kita mongkok, Pak. Yang muda-muda ini seneng banget rasanya selalu ditemani. Pak Sudarja Diwandono hadir juga. Lalu Mas Ferry, benar. Kalau Pak itu kelihatan sepuh, ini Mas ini. Mas Ferry Warjio, betul. Dan beliau sudah memimpin Cafe Gama 2 periode ya. Terima kasih. Inovasinya tadi Mbak Kiki sudah sampaikan. Kita juga sering diskusi, sering mendapatkan banyak sekali masukan dari tim di Cafe Gama top. Pak Dekan, terima kasih juga sudah berkenan hadir. Lalu wabil khusus Mbak Kiki sebagai ketua baru yang mudah-mudahan Cafe Gama akan makin menggelinding dan pasti akan ditunggu oleh masyarakat, oleh publik, oleh keluarga besar Gajah Mada, kontribusi yang ada. Dan di sini hadir teman-teman saya minta maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, tokoh-tokoh hebat semuanya. Karena kalau ngomong soal ekonomi di Indonesia itu selalu ditanya, alumni mana? Mesti sing digoleki pertama cah UGM dudu. Ya gitu. Itu yang bikin bangga begitu. Saya dulu fakultas sebelahnya saja nunut bangga gitu. UGM iki ekonomi iki lho Mas, kuwi top-top gitu. Saya kira di moneter ya, di perbankan, di perusahaan. Siapa tahu dirute, "Hai cah UGM." Istilah cah UGM itulah yang kemudian menunjukkan keakraban di antara kita. Dan tadi betul Mbak Kiki, Kagama itu kalau sudah kumpul biasanya angkatan menjadi hilang karena merasa sama. Nuwun sewu sosok ya kurang ajar. Jabatan yang tinggi juga hilang karena dianggap konco terus itu. Ini nuwun sewu kalau ada yang nanti ada yang neranyak-neranyak gitu ya. Cuman pernah suatu ketika, ini pengalaman saya pribadi sebagai anak anyaran gitu, merantau ke Jakarta, cari kerja gitu, awal-awal, ya ditolong oleh teman-teman Kagama. Dan saya harus jujur, yang nolong saya pertama kali itu alumni ekonomi dari UGM. Saya sebut namanya almarhum Mas Hari Sanjoyo, pasti kenal semuanya. Itu orang yang menolong saya dalam bekerja dan melatih saya bagaimana bekerja. Nah, Bapak Ibu, tentu saja PR-nya makin tidak ringan dalam kapasitas keilmuan Bapak Ibu yang pernah sekolah ekonomi di Gajah Mada. Gajah Mada itu yang menyenangkan. Mereka itu fighter. Pinternya ora umum. Njaluk bayarannya titik. Itu pengalaman. Gayane rada tidak menonjol, agak sedikit di belakang. Kalau orang tua bilang, rada endas-endus sebenarnya. Tapi begitu dikasih pekerjaan, biasanya langsung set, tanpa banyak bicara. Sehingga pernah suatu ketika, saya bekerja anyaran di Jakarta itu, salah satunya kerjanya headhunter. Mencari manajer, director gitu. Terus saya wawancara, ketemu. Saudara mau minta gaji berapa? Saat middle management saya itu gajinya bangsa masih sekitar ya 7 juta, 8 juta gitu. Dia datang, saya minta 15 juta.
Kok Anda yakin 15 juta? Oh saya yakin yang saya kerjakan saya bisa. Lulusan mana? ITB. Wow. Peserta kedua saya tanya, berapa salary Anda minta? 12. Kenapa Anda yakin? Saya kira pengalaman dari belum banyak. Oh saya mampu mengerjakan. Lulusan mana? UI. Wow. Rasa ngono to, tenang to. Ono waktune kabeh iki. Terus ada datangnya gini. Mesti ngguyu ta. Silakan. Dan sewu Pak. Silakan. Anda nanti kerjanya begini. Oh nggih Pak. Kira-kira kalau ada problem begini bagaimana? Gambar. Begini Pak, begini penyelesaiannya. Kira-kira begitu Pak. Oke, wah Anda ini kayaknya berpengalaman. Alhamdulillah. Minta bayaran bersapa. Berapa? Terserah saja. Tebak alumni mana itu? Muridin jenengan itu Pak Dekan. Tapi Bapak Ibu itulah yang kemudian membuat orang respect. Dan yang kedua, dimanapun dia berada, luar biasa. Saya kemarin terharu karena teman-teman pendamping KKN mahasiswa itu ngabari saya, Mas Ganjar ini berita dari Liki. Salah satu desa di Papua sana. Di Sarmi, Kabupaten Sarmi. Mungkin Bapak Ibu namanya juga ada yang baru tahu. Yang menarik adalah anak-anak KKN ini menolong ibu-ibu yang melahirkan di mana pulaunya terpencil. Sehingga harus ke pulau utama dan itu butuh waktu 1 jam nyebrang pakai kapal. Dia mau melahirkan. Ditemani anak mahasiswa, kedokteran, dan lagi KKN itu tentu saja. Dan akhirnya nggak bisa ditahan. Harus lahir di kapal itu. Di perahu tepatnya. Akhirnya ditolong dan selamat. Mahasiswa ini namanya Ivan. Dan si Ivan itu akhirnya namanya dipakai untuk nama anak itu. Wow, saya bangga. Saya kontak, saya WA tengah malam. Dan dijawab terus, boleh nggak saya minta videonya, gambarnya? Saya upload kemarin untuk menunjukkan. Bapak Ibu, setelah saya upload ternyata kemarin saya sama istri lagi mendarat di Jogja, ada mahasiswa KKN. Dari mana? Kami dari Sulawesi Selatan Pak, dari Jeneponto. Habis KKN ya, iya Pak foto ya. Aku kemarin melihat temanmu keren loh. Di Liki, Sarmi di Papua menolong. Oh saya lihat Pak di IG Pak Ganjar gitu. Betapa bangganya itu. Kamu di tempatmu di Jeneponto apa yang kamu temukan? Pak kami datang disambut kagama. Bapak Ibu, mahasiswa yang datang disambut kagama itu mongkok juga. Dan kalau ada problem, mereka akan dibantu. Termasuk banyak kagama kita itu banyak jadi PNS. Cocok tuh tadi itu? Ya sama lu itu patriot lu itu. Di tempat-tempat yang jauh-jauh dan hari ini kalau angkatan kepala 6 sudah nggak ada Pak di sana. Kepala 7 juga sudah nggak ada. Sekarang mulai kepala 8 tinggal sedikit mulai pensiun, kepala 9 sekarang. Nah mereka rata-rata sudah di posisi yang bagus. Maka pada saat kami menengok di beberapa tempat KKN, ini ada Mas Anton, Mbak Lita tadi, Mas Hasan semua ya, aduh terima kasih Mas Untung. Maka pada saat kami datang ke sana itu, apa problemmu? Kami selesaikan program Pak, siapa yang bantu kamu? Kagama Pak, kagamanya siapa? Kepala dinas. Jadi sebenarnya relasi-relasi ini akan sangat bagus. Ini kalau kita melihat dari aktivitas yang membanggakan itu, baik di dalam maupun di luar negeri. Ini kawan-kawan kagama luar negeri juga sangat aktif sekali. Nah yang kedua Bapak Ibu, organisasi keagama ini memang menarik karena pada saat saya diamanahi menjadi ketua umum ini, kami dulu ada calon pesaing. Ya enak ini. Pesaingnya itu sangat aktif, cinta UGM, tapi nggak lulus. Sehingga gerakan mereka ingin membuat kado gama. Keluarga DO Gajah Mada. Saya bilang nggak usah. Gabung sini, gabung. Dari itulah Bapak Ibu kami bersepakat dari PPK Agama pernah kuliah di UGM 3 bulan Kagama.
Loh. Ini loh, guyub, rukun, di ujungnya nanti migunani. Jangan salah loh Bapak Ibu, kawan-kawan yang tidak sempat lulus, bukan nggak mau lulus ya, nggak sempat. Itu aktifnya luar biasa. Ya Mas Dimas ya. Nah ini dulu teman di Gelanggang. Jadi Mbak Ika waktu itu kalau kita lihat ya, teman-teman yang itu aktifnya sampai hari ini. Sampai kita lulus sudah punya putu, hari ini mereka masih di Gelanggang. Kalah Bapak Ibu yang aktivis-aktivis ini kalah. Untung gelanggangnya dibangun gitu. Jadi mereka harus pindah ke tempat lain. Tapi itu militansinya dahsyat. Nah dari situlah kita terinspirasi. Tidak hanya yang di fakultas, tapi mereka yang di komunitas. Pak Budiono, Pak Derajat, jangan salah ya Pak ya. Komunitasnya sekarang saya sampai nggak hafal. Ada yang suka yoga, suka lari, kagama writing, menulis, beksan, joget terus. Baking Pak, ini bukan bakingan apa-apa, ini baking masak, gawe roti. Bahkan ada kagama keris Pak. Nah ini biasanya Mas Sabto hadir nggak ya? Ini sudah rada seneng merdukun. Ini kagama yang aliran agak spiritual dan budaya sebenarnya. Tapi ini menyenangkan dan kagama 4x4. Wah ini off-roader. Ternyata mereka seperti itu karena lebih banyak pensiunan. Daripada kemudian tidak banyak kegiatan, mereka dari itu sosial semua. Waktu pandemi saya respect betul, anak-anak Gelanggang itu ketemu anak-anak off-road, kegiatannya Pak, bukan ngasih sembako, gawe peti mati. Terbayangkan saat itu Bapak Ibu, sulitnya minta ampun. Dan teman-teman itu bling, ketemu dan kemudian membuat peti mati. Dan itu kemudian bermanfaat, mas kurang. Nah itu tadi guyub rukunnya dan migunaninya itu urunan. Maka kalaulah kemudian spirit ini tetap kita jaga, kagama inilah yang menyatukan Indonesia. Terakhir, titip. Dari keilmuan Bapak Ibu, jabatan Bapak Ibu, tentu kita akan mengalami tantangan-tantangan dan tentu pasti kita akan migunani, berkontribusi untuk bangsa dan negara. Rasa-rasanya hari ini kalau ditanya masyarakat, apa sih problemmu? Lapangan kerja. Apa problemmu ekonomi? Mas Peri sering saya tanya langsung, nun sewu gitu. Mas gimana? Alhamdulillah sekarang rupiah menguat terus ini. Bagus. Kalau bagus, ekonomi bagus, orang dapat pekerjaan lebih banyak, maka akan bisa merasa mereka, ya saya warga negara yang diperhatikan. Kawan-kawan dari keagama, saya kira penting dibutuhkan kontribusinya. Nggak mungkin semua jadi pegawai. Maka entrepreneurship mesti kita dorong. Rasanya kreativitas untuk menciptakan inovasi-inovasi usaha itu yang hanya kita butuhkan. Dan itu belum dilakukan, sudah dilakukan oleh teman-teman Cafe Gama. Yuk sedikit kita gas agar kita bisa membantu situasi ini. Dan selanjutnya kita nanti pasti akan mendengarkan dari para pakar tokoh yang kehandalannya tidak bisa diragukan lagi. Mudah-mudahan itu menjadi catatan dan inspirasi kita untuk bisa kita eksekusi nanti di Cafe Gama maupun di Kagama. Jejaring inilah yang mesti kita jaga untuk kita bisa merawat keindonesiaan. Selamat bertugas untuk kawan-kawan pengurus baru. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Ganjar Pranowo yang sudah berkenan memberikan ular-ular. Ular ki kena cendek. Ular kita kesini tunggu. Dim, aku tadi teringat ada satu yang saya tertarik dengan kata-kata Mas Ganjar. Kowe sik. Kata-kata ini kowe tertarik kata-kata ini apa wonge? Apa tertarik wonge? Ono mbati ka. Oh, ora sopan. Tadi Mas Ganjar mengatakan kayak wis pensiun ki iso melu kagama 4x4. Itu off-road loh, Dim, bukan 4x4 sempat tidak sempat, jangan dibalas. Jadi ojo korespondensi, Dim. Ya itu tadi kurang lebih ya, dari mulai tadi ketua umum terpilih